buka dulu ya. Baik, terima kasih ya rekan-rekan ya. Hari ini kita akan mengadakan tentang evaluasi dari peserta internship ya, internship dari HR dan GA. Dan di sini ya nanti akan dinilai. Di sini sudah hadir Bu Tia ya. Ya, apa kabar Bu Tia? Sudah semangat nih? Semangat, Pak. Ya, nah kita akan belajar di sini ya, dan kita akan melihat bagaimana selama seminggu ini apa yang sudah dilakukan oleh internship HR dan GA ya. Karena selama internship ini pasti belum tahu apa-apa, namun belajar dari awal hari sampai seminggu ini, ya tentunya akan dipresentasikan di layar ini, dan nanti akan berlanjut sampai 3 bulan ya. Dan setelah 3 bulan tentunya akan kita jadikan staff HR dan GA. Dan ini akan dinilai oleh, ada di sini Ibu Indah, selamat datang Bu Indah, dan juga Pak Purwono Hadi, dan tentunya saya. Jadi penilaiannya ada 3. Tidak perlu berlama-lama lagi, berikan aplaus untuk Tia. Oke, silahkan Tia. Terima kasih Pak Andre atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Indah, selamat pagi Pak Pur, selamat pagi Pak Andre. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa saya mempresentasikan tentang apa yang setelah saya pelajari selama hampir 1 minggu ini di LPPM Widya Pertama sebagai Internship Human Resources dan GA. Untuk yang pertama, saya tentunya ketika masuk ke dalam sebuah perusahaan memang penting untuk kita mengetahui budaya perusahaan tersebut. Selama saya masuk di LPPM Widya Pratama ini, saya mengetahui bahwa LPPM Widya Pratama ini ternyata adalah bidang kemanusiaan yang berfokus kepada BPR. Nah, cara saya untuk mengetahui tentang budaya organisasi dari LPPM Widya Pratama dan kaitannya dengan BPR, caranya adalah saya melihat beberapa video, yaitu berupa bentuk pelatihan sebelumnya yang digunakan LPPM Widya Pratama untuk juga mendidik karyawan-karyawan BPR tentang budaya organisasi BPR saudara. Nah, untuk laporan minggu pertama saya, ada video pertama yaitu membahas budaya organisasi BPR Saudara yang di coach oleh Bapak Paul, ada Bapak Paulus, ada Bu Bonita. Kemudian di sini saya juga memasukkan highlight of the week, itu artinya adalah beberapa topik yang saya temukan menarik di minggu ini dan akan menjadi bahan pembelajaran saya untuk kedepannya. Yang terakhir juga saya sempat membuat SOP untuk kegiatan internship, tetapi memang belum sempurna. Tetapi saya usahakan supaya pengalaman saya sebagai internship juga bisa membangun dan menyusun SOP yang baik, supaya kedepannya jika ada program internship lagi, entah untuk program HR atau untuk program lainnya, bisa digunakan dan bisa menjadi sistem yang baik. Nah, untuk yang pertama adalah budaya organisasi BPR Saudara yang saya pelajari. Nah, yang pertama ini yang saya pelajari ada 9 topik yang menjadi budaya organisasi yang diharapkan dimiliki oleh karyawan-karyawan yang bekerja di BPR, entah itu posisi direktur, entah itu posisi staf, marketing, HR, atau sebagainya. Menurut saya nilai-nilai 9 nilai yang cantumkan ini merupakan nilai yang sangat penting jika kita mau bekerja secara profesional. Yang pertama adalah integritas. Integritas itu kalau yang diajarkan di kelas untuk budaya organisasi ini adalah ketika kita merencanakan atau mengatakan sesuatu, itu harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan sesuai mungkin seperti apa yang kita sampaikan. Dan menurut saya integritas itu sangat penting untuk orang perbankan, terutama kejujuran juga, karena akhir-akhir ini
banyak sekali berita tentang penggelapan uang, penggelapan dana, fraud, sehingga penting untuk terutama orang-orang perbankan itu memiliki integritas dan kejujuran dalam mengelola usahanya. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga perbankan itu semakin tinggi dan masyarakat juga bisa mempercayakan harta mereka atau modal untuk bisnis mereka kepada kita sebagai pihak BPR. Kemudian yang kedua adalah kompeten. Penting untuk kita untuk mengetahui keahlian dan kompetensi yang kita miliki. Karena dengan kita mengetahui apa sih yang kita bisa, apa sih yang tidak kita bisa itu, akhirnya kita bisa menawarkan diri, Pak, saya bisa mengerjakan di bagian ini, Pak, dengan profesional dan kompeten. Nah, kalau kita sendiri tidak tahu kompetensi kita, keahlian kita apa, itu akan sulit untuk kita bisa berkontribusi dan kita tidak tahu mau melakukan apa untuk membantu perusahaan supaya agar lebih maju. Sehingga kompetensi ini sangat penting, apalagi untuk mengenali diri sendiri. Jangan hanya menilai kompetensi orang lain, tapi penting untuk kita mengenali kompetensi diri sendiri. Supaya kita juga bisa tahu bagian-bagian pekerjaan mana yang bisa kita kerjakan dan kita selesaikan untuk kemajuan perusahaan bersama. Kemudian semangat peduli, ini adalah nilai yang sangat penting juga, terutama tidak hanya ketika perusahaan ada di kondisi yang sangat baik atau bisa kita bilang kalau dalam bahasa bisnis sukses. Jangan hanya memiliki semangat peduli ketika perusahaan itu berada di posisi yang aman atau sukses atau dielu-elukan oleh orang-orang. Tetapi semangat peduli itu sangat penting ketika situasi bahkan perusahaan memiliki kesulitan. Ketika perusahaan juga misalnya memiliki suatu program dan itu tidak berjalan dengan baik. Penting untuk kita untuk tetap memiliki nilai semangat peduli itu agar kita bisa mengembalikan perusahaan atau meningkatkan lebih baik lagi perusahaan supaya tidak terpuruk selamanya. Tujuan kita bekerja di perusahaan tentu tidak hanya masuk ketika perusahaan kondisinya baik-baik saja. Kita perlu bersiap dengan situasi bahwa perusahaan itu naik turun prosesnya. Jadi tidak mungkin kita akan bekerja dalam posisi perusahaan yang di atas terus. Kita harus bersiap untuk kemungkinan-kemungkinan terburuk apabila perusahaan mengalami kebangkrutan atau apapun yang nilainya harus menurun dan mengalami kerugian sehingga kita justru berkontribusinya di bagian situ karena untuk apa perusahaan meng-hire kita kalau perusahaan sudah aman dan kita tidak mau berkontribusi ketika perusahaan sudah mengalami kegagalan itu tidak ada meaning-nya sama sekali, tidak ada value-nya sama sekali sehingga nilai semangat peduli ini menurut saya sangat penting juga. Kemudian nilai profesional tadi itu hampir sama dengan kompeten, tetapi profesional ini adalah ketika kita mengenali apa yang menjadi value kita dan kemampuan kita juga mau untuk melakukan atau mengambil bagian sesuai dengan apa yang kita bisa. Jangan meskipun kita bisa, kemudian orang lain aja, mungkin orang lain mau belajar atau apa, terus kita jadi mundur dan tidak mengerjakan tugas itu tidak profesional menurut saya sebagai internship. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan dan kita tahu kita mampu, lebih baik kita menyelesaikan hal tersebut. Siapa tahu itu menjadi nilai value kita dan pembelajaran buat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk ukuran proporsional juga kita harus tahu bahwa kalau dari yang saya tangkap dari pembelajaran proporsional itu juga kita harus tahu bagian kita yang mau dikerjakan mana. Kalau memang kita tidak mampu untuk itu, itulah pentingnya BPR sempat menyebut beberapa kali tentang kerja tim. Sehingga kita bisa membagi pekerjaan dengan misalnya orang lain bisa bagian marketing, yang lain bisa bagian pemasaran digital, itu kita bisa saling membagi tugas secara proporsional dan supaya tugasnya tidak menumpuk di satu orang saja karena itu juga menjadi nilai profesionalitas kita dalam mengenali pekerjaan kita dan juga mengenali kompetensi kita dan tim kita juga. Kemudian kerja cerdas dan kerja keras ini juga beberapa kali saya temukan di coaching yang lain. Kerja cerdas ini juga saya sendiri masih belajar, tetapi memang penting kerja cerdas dan kerja keras itu saling berkombinasi. Karena untuk kerja keras saja kadang itu tidak efisien dan membutuhkan misalnya biaya yang lebih banyak, membutuhkan waktu yang lebih lama, membutuhkan orang yang lebih banyak. Itu mungkin terlihat seperti kerja keras, tetapi itu tidak efektif. Sehingga kerja cerdas posisinya kalau yang saya ingat waktu itu posisinya disebutkan lebih dulu kerja cerdas sebelum kerja keras. Jadi kerja cerdas dan kerja keras itu juga penting untuk dikombinasikan. Kemudian kerja ikhlas ini juga menjadi salah satu nilai BPR yang menurut saya juga
Mungkin bank lain ada yang memiliki kerja ikhlas, tetapi menurut saya BPR sendiri dengan definisinya Bank Perkreditan Rakyat, yang mana BPR sendiri sudah menyatakan bahwa mereka akan berfokus kepada pihak masyarakat yang memiliki kegiatan UMKM yang mana biasanya modalnya di bawah 1 miliar dengan penghasilan di bawah 2 miliar juga. Setelah itu di atasnya kan masuknya bisnis menengah dan atas. Jadi kerja ikhlas, berapapun uang yang diberikan masyarakatnya, dipercayakan masyarakat kepada pihak BPR, itu pihak BPR harus tidak boleh membeda-bedakan. Itu nilai yang sangat saya tangkap dan itu sangat bagus ketika budaya organisasi ini dikenalkan, karena dengan begitu masyarakat tidak perlu merasa takut atau merasa minder karena uangnya mungkin modalnya sedikit, tapi tetap harus dipercayakan kepada bank. Tapi dengan kita kerja ikhlas, itu artinya rakyat dengan kondisi ekonomi seperti apapun yang ingin maju, yang ingin menjadi lebih besar, yang ingin menjadi lebih sukses, bisa kita bantu dengan kerja ikhlas tersebut. Kemudian kerjasama, nah ini yang terakhir dan sangat penting juga, kita juga di BPR ini tidak bekerja sendiri, termasuk di LPPM Widya Pertama ini saya sebagai internship, saya tidak kerja sendiri, saya selalu diingatkan untuk kalau ada pertanyaan silakan tanya, kalau ada yang mau didiskusikan silakan didiskusikan. Bahkan senior-senior yang sudah bekerja di sini sebelumnya selalu memberitahukan itu dan mengajak saya untuk kerjasama meskipun saya hanya internship. Jadi itu nilai yang sangat penting untuk saya juga. Berikutnya kita masuk ke bagian BPR dan UMKM, BPR struktur dan job description seperti yang tadi saya bilang, saya sampaikan, UMKM BPR berfokus pada UMKM yang mana hasil penjualan UMKM yang rendah itu biasanya ada di bawah 2 miliar dan modalnya biasanya di bawah 1 miliar. Jadi kita seperti yang tadi saya sampaikan juga, BPR berusaha untuk tidak membeda-bedakan jumlah modal yang masuk atau jumlah pinjaman yang dipinjam oleh rakyat untuk kegiatan bisnis mereka. Nah, ada beberapa nilai penting, poin penting, aspek penting yang saya temukan. Ini salah satunya adalah dari GCG atau Good Corporate Governance yang mempunyai 5 komponen. Ini adalah 5 komponen yang penting untuk sebuah korporasi bisa masuk kategori baik, atau seharusnya korporasi itu memiliki 5 komponen ini, yaitu transparansi, kemudian accountability, kemudian responsibility, independensi, dan fairness. Tapi mungkin memang tidak bisa semuanya ideal, tetapi ini menjadi 5 komponen yang seharusnya dimiliki. Dan kalau dari pihak BPR sendiri sudah menyatakan bahwa ini adalah nilai penting, artinya BPR juga pasti sedang mengusahakan untuk kelimanya bisa berfungsi dengan baik dan menjadikan korporasi BPR yang baik. Nah, yang paling menarik untuk saya adalah tentang responsibility ini, karena banyak dari karyawan itu tidak memahami bahwa responsibility kita itu tidak hanya untuk ketika seperti tadi perusahaan aman-aman saja, tetapi justru lebih penting ketika kita juga menggunakan responsibility kita sebagai staff, sebagai karyawan, untuk juga membantu perusahaan menjadi lebih baik. Kalau ada kegagalan juga kita jangan langsung down, tetapi responsibility kita tetap berjalan untuk menjalankan sesuatu untuk memperbaiki perusahaan itu sendiri. Kemudian untuk fairness ini, perlakuan yang adil terhadap hak-hak stakeholders ini juga masuk kepada bagian BPR yang ingin melayani UMKM meskipun nilainya kecil, jadi tidak membeda-bedakan nilainya sama sekali. Kemudian berikutnya ada nilai organizational citizenship behavior atau OCB. Nah, ini 5 poin ini sepertinya penting tidak hanya ketika kita berada di kantor, tetapi juga penting buat kita untuk ketika bertemu dengan orang-orang luar dari BPR, mungkin dari bank lain. Ini penting untuk kita supaya kita berlatih secara etika, secara EQ juga untuk melatih bahwa kita harus memiliki nilai-nilai ini, menurut saya nilai-nilai kemanusiaan yang tidak hanya di organizational corporation tapi juga bisa organizational kegiatan lainnya seperti kegiatan masyarakat di sekitar, seperti ada
altruism itu kemauan kita untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, kalau kita dari dasarnya saja untuk ke masyarakat atau ke orang lain tidak memiliki nilai itu, bagaimana kita mau melayani nasabah, membantu nasabah untuk bisa membesarkan bisnisnya atau menjalankan bisnisnya. Jadi penting buat kita untuk memiliki nilai pribadi altruism itu supaya kita juga punya kemauan kerja ikhlas dan kemauan kerja untuk membantu orang lain, karena itu sangat penting. Apalagi kita bergerak di bidang untuk membantu jasa keuangan masyarakat, sehingga itu penting. Kemudian conscientious itu juga melaksanakan tugas memenuhi tingkat di atas standar minimum. Nah, ini juga menjadi nilai buat saya sendiri, karena saya juga kadang melaksanakan tugas itu hanya ingin, oh perintahnya A, ya sudah saya melakukan A, tanpa saya mencoba untuk siapa tahu saya bisa improve sesuatu yang mungkin bisa menjadi nilai lebih dari pekerjaan saya tersebut. Nah, penting bagi kita, apalagi untuk yang nanti mungkin internship ke depannya, kalau kita mau bekerja dalam sebuah perusahaan itu, melaksanakan tugas itu kalau kita punya ide atau kita punya sesuatu yang lebih dari apa yang seharusnya yang diperintahkan oleh atasan, dan kalau memang nilainya baik dan nyambung, jangan tidak nyambung, maka kita harus memasukkan hal tersebut supaya standar minimum itu bisa naik sedikit, jadi standar minimumnya jadi naik sedikit, punya nilai yang lebih, sehingga kedepannya ketika ada kegiatan yang sama lagi dengan standar minimum yang sudah naik, nanti kita bisa improve untuk jadi lebih baik lagi. Kemudian civic virtue ini juga partisipasi aktif kita sebagai karyawan dalam memikirkan kehidupan berorganisasi. Saya meskipun baru internship, berarti ini totalnya masuk ke hari ke-6, tapi saya sejak hari pertama sudah berpikir banyak tentang kegiatan SDM, tentang human resources sebagai sumber marketing untuk brand company. Saya sudah sempat memikirkan hal-hal itu, dan menurut saya itu nilai yang penting, apalagi ketika kita internship, kita harus tahu kita mau arahnya kemana. Kalau kita tidak punya keinginan untuk memikirkan kehidupan berorganisasi, kita lempeng-lempeng aja bangun tidur, berangkat kerja, kita tidak merasa bahwa, oh, saya punya sesuatu yang ingin disampaikan atau punya sesuatu yang ingin disalurkan kepada perusahaan supaya perusahaan jadi lebih baik. Menurut saya itu kosong sekali hidupnya untuk seperti itu. Maka lebih baik kita belajar untuk punya civic virtue, di mana kita peduli terhadap organisasi atau perusahaan tempat di mana kita aktif, supaya kita punya nilai value sendiri, kita punya ide sendiri, kita juga bisa setiap berangkat kerja itu punya semangat, oh saya mau memajukan perusahaan ini dengan lebih baik, dengan rencana yang saya miliki, dengan ide yang saya miliki. Dan juga civic virtue ini bisa membantu kita untuk terus belajar setiap harinya. Manusia itu perlu belajar untuk setiap harinya, seperti atasan saya Bu Indah itu selalu belajar ilmunya, meskipun beliau punya ilmu khusus pendidikan sendiri, tapi beliau tetap belajar hal-hal lain di luar uh, pembelajaran sarjana beliau. Jadi kita perlu penting sekali untuk belajar, terutama kalau kita punya tujuan untuk memajukan perusahaan, itu kita perlu mencari sumber-sumber lain yang menginspirasi. Seperti saya ketika ingin menggunakan ide human resources sebagai marketing atau brand awareness perusahaan, saya belajar dari beberapa buku dan juga melihat perkembangan perbankan ke depannya itu seperti apa, dan kita juga harus belajar bahasa karena perbankan di sekarang ini itu sudah skala global. Jadi penting bagi kita juga untuk memikirkan kehidupan berorganisasi ini untuk juga belajar bahasa. Gitu. Kemudian sportsmanship ini aspek-aspek positif dalam perusahaan itu harus kita ambil, karena saya beberapa kali mendengar beberapa curhatan dari beberapa teman tentang kegiatannya di perusahaan atau nilai-nilai perusahaannya yang sama sekali tidak membantu dia untuk menjadi karyawan yang produktif. Menurut saya penting untuk kita untuk melihat sisi positif apa yang dimiliki dari sebuah perusahaan, karena dengan itu kita bisa berfokus bagaimana meningkatkan nilai positif, dan juga kita bisa memperbaiki yang negatif. Kalau kita hanya fokus pada nilai-nilai kekurangan perusahaan, apa yang negatif dari perusahaan, kita akan selalu merasa tidak produktif, tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal nilai-nilai yang di atas tadi itu harusnya sudah bisa menjadi gerakan atau dorongan buat kita untuk bisa lebih
membuat image perusahaan itu jauh lebih positif dari sebelumnya. Dengan kehadiran kita, harusnya kita punya dorongan untuk membuat image perusahaan itu jauh lebih baik. Kemudian untuk kursi, nah ini penting banget, terutama untuk generasi saya yang katanya mungkin sikap hormatnya itu sangat kurang kepada orang yang lebih tua atau kepada atasan gitu. Meskipun atasan kita bilang udah seperti teman aja, tapi bukan berarti kita jadi kurang ajar atau kita meminta sesuatu yang seharusnya tidak kita minta dari atasan kita, atau bahkan neglecting tugas yang diberikan atasan kita hanya karena kita merasa akrab. Itu menghormati itu beda dengan tidak merasa akrab ya teman-teman. Hormat itu tetap masih bisa kita menjadi akrab. Akrab bisa tetap kita hormat kepada atasan kita, kepada rekan kerja kita. Begitu. Kemudian yang berikutnya, nah, ini adalah HOTS dan LOTS. Ini sebetulnya harusnya di awal, tapi saya salah tempat. Ini adalah salah satu cognitive domain yang diharapkan orang-orang BPR itu miliki, staf-staf BPR itu miliki di tingkat manapun. LOTS ini itu Law Order Thinking Skill, yang mana itu hanya simplifikasi dari ide kita. Misalnya kita mendapatkan suatu pembelajaran, lalu akhirnya kita kita mengingat materi yang diberikan, kita menulis atau mencatat, kemudian kita masuk ke tahap mengerti. Oh, ternyata permasalahan ini bisa diselesaikan dengan ini ya, atau oh, ternyata ide untuk marketing itu bisa seperti ini ya, digital marketing itu bisa seperti ini ya. Nah, kemudian kita apply. Nah, LOTS atau Law Order Thinking Skill itu akan berhenti di pengaplikasian saja. Kita merasa sudah puas dengan sudah mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan dari pelatihan, misalnya dari pelatihan kita mengerti, kita aplikasikan, sudah berhenti, kita merasa puas di batas itu saja. Nah, padahal itu kalau menurut Bloom taksonomi kognitif domain ini itu masuk lower order thinking skill. Nah, untuk masuk ke high order thinking skill ini, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita aplikasikan, itu harus kita analisa lagi. Kita analisa lagi apakah sudah berhasil dengan efektif, apa kesalahan-kesalahan yang dilakukan, kemudian evaluasi juga. Evaluasi itu penting. Kita jangan berhenti ketika kita sudah merasa melakukan sesuatu, lalu kita berhenti, oh saya sudah puas. Saya kemudian berhenti, tidak mengevaluasi, tidak memberikan penilaian, tidak melihat apa saja yang bisa ditingkatkan, apa yang bisa diperbaiki. Kemudian create itu menjadi tahapan yang juga bisa kemudian menjadi cara baru lagi yang mungkin kita dapatkan dari pelatihan, dari pembelajaran itu kita bisa create lebih bagus lagi atau lebih modern lagi. Cara-cara yang disampaikan oleh pelatih itu baik, tapi kita tuh punya potensi untuk meningkatkan lebih baik lagi. Gitu. Baik, next. Nah, untuk yang terakhir ini adalah video dari Ibu Bonita. Ini juga materi yang sangat menarik, yaitu Service with Passion, Work with Heart and Purpose. Nah, ada satu topik yang menarik buat saya, dari 6 poin yang disampaikan oleh Bu Bonita dan diulang-ulang supaya staf yang berlatih di situ sangat mengingat 6 topik ini, yaitu purpose, tujuan. Tujuan kita bekerja itu apa sih? Tujuan kita bekerja di BPR itu apa sih? Tujuan kita tentunya melayani orang lain dong, pastinya, supaya orang lain bisa terbantu dan orang lain bisa menyukseskan bisnis mereka. Purpose kita melakukan sesuatu itu apa? Harus ada, karena jika kita melakukan sesuatu tanpa tujuan, itu tidak akan ada jalurnya dan kita tidak tahu harus bermisi seperti apa. Kita tidak akan bisa mewujudkan visi kita kalau kita awalnya tidak punya tujuan. Dan padahal untuk punya visi itu, kita juga harus, untuk mencapai visi itu, kita harus menyusun misi, action. Ini untuk mencapai visi ini gimana? Kalau tanpa tujuan, kita mau kemana arahnya? Kemudian untuk rasa bersyukur, grateful. Bersyukur dengan apa yang kita punya, jangan terlalu mencari apa yang tidak kita punya. Sebetulnya kemampuan yang kita punya ini itu
kemampuan yang selama ini kita embrace di perkuliahan atau di sekolah itu sebetulnya sudah menjadi bekal yang sangat harusnya bisa kita syukuri untuk dapat kita kembangkan jika kita ingin bergabung dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dan jadi kita harus bersyukur juga dengan kondisi perusahaan yang sedang kita tempati atau sedang kita ingin ibris lagi ingin kita kembangkan. Jangan berusaha mencari sesuatu yang tidak ada, apalagi tanpa kontribusi. Kita mau perusahaan kita masuk, tapi kita tidak kontribusi, ya apa gunanya gitu kan. Jadi penting untuk kita untuk bersyukur dengan modal yang kita punya, dengan tempat yang kita punya, kita tetap bisa berkembang dengan hal-hal tersebut. Oke, Pak. Ya, betul, Pak. Betul. Ya. Nah, kemudian setelah grateful ada juga contribution. Nah, ini salah satu tadi yang saya sebutkan juga, kontribusi itu penting, teman-teman. Apalagi banyak fenomena yang saya tahu bahwa anak muda sekarang itu ketika masuk internship atau masuk kerja pertama kali mereka sudah meminta gaji itu di luar nalar. Dan menurut saya itu adalah saya mungkin value dari universitas atau tempat pendidikan itu memang menjadi salah satu faktor kenapa anak-anak zaman sekarang, anak milenial atau anak Gen Z seperti saya meminta gaji yang mungkin jauh di atas atau fantastis. Tetapi penting untuk diketahui teman-teman, perusahaan itu mendapatkan istilahnya hasil penghasilan itu karena kerja kita, pekerjaan kita, atau kontribusi kita. Kalau kita belum kontribusi apa-apa terhadap perusahaan tersebut, menurut saya tidak cocok jika kita sudah meminta perusahaan membayar kita dengan harga yang sangat fantastis atau tidak masuk akal, atau harusnya itu kita peroleh ketika kita sudah bekerja ya minimal 2 tahun atau 3 tahun ke depannya. Jadi penting untuk kita untuk berkontribusi terlebih dahulu, memiliki kesadaran untuk kita harus berkontribusi terlebih dahulu sebelum kita meminta reward dari perusahaan. Itu penting, teman-teman. Kemudian untuk growth mindset, ini ada temennya yang jelek itu namanya fixed mindset. Nah, contoh dari fixed mindset itu adalah kita percaya bahwa ini kemampuan yang kita bisa. Ini kemampuan yang aku punya, ya udah. Jadi ya mau gimana lagi gitu. Itu fixed mindset. Kita merasa bahwa kemampuan yang kita miliki ini ya sudah, itu sudah mentok dan tidak bisa ditingkatkan lagi. Sedangkan growth mindset ini itu memiliki pemikiran di mana kita bisa mempercayai bahwa kita itu bisa berkembang. Permasalahan itu bisa diselesaikan. Kita tidak langsung ngelokro ketika ada permasalahan yang mungkin terdengar atau terasa besar bagi kita. Orang fixed mindset akan langsung ya sudah, gak usah diapa-apain, gak usah diselesaikan, gak bisa diselesaikan kok. Itu orang yang fixed mindset, merasa bahwa permasalahan itu terlalu besar dan dia tidak mampu menyelesaikannya. Nah, untuk orang growth mindset, mereka akan mencari cara atau mungkin mencari bantuan atau mungkin membentuk tim untuk bisa mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, atau at least setidaknya kita mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun masalah tersebut nantinya mungkin jauh lebih buruk dari perkiraan, tetapi kita harus mencoba terlebih dahulu sebelum kita menyerah. Itu growth mindset. Kemudian untuk kompetensi ini hampir sama seperti tadi yang pertama. Kompetensi itu kita perlu juga untuk melayani orang lain atau service itu dengan kompetensi yang kita miliki juga. Nah, untuk agile ini itu adalah gesit kalau kata Bu Bodita. Gesit artinya ketika kita diberi pekerjaan sesuatu, itu jangan ditunda-tunda juga. Kemudian kita gesit dalam menyelesaikan sesuatu, artinya ketika kita tahu bahwa kita bisa menyelesaikan sesuatu, kita bukan menunda-nunda, nanti dulu saya bisa kok menyelesaikan. Tapi gesit itu justru ketika kita tahu kita bisa menyelesaikan sesuatu, langsung harus segera diselesaikan atau dikembangkan atau dicari penyelesaian permasalahannya. Begitu. Itu untuk bagian service with passion, ini adalah nilai-nilai penting yang saya ambil. Next, Pak. Gak bisa dipencet. Oke, nah ini masuk ke salah satu praktek saya. Saya juga sempat kemarin membuat poster untuk acara tanggal 11 Desember untuk kegiatan akhir tahun dari BPR supaya bisa
berkembang lebih baik lagi untuk tahun 2024. Nah, saya juga membuat standard operation procedure untuk kegiatan internship ke depannya. Semoga standard operation ini bisa digunakan dan bisa dikembangkan. Itu yang saya harapkan lebih bisa dikembangkan karena kita ingin perusahaan terus maju dan mungkin kalau ada perubahan digital juga bisa diinputkan ke standard operation procedure ini. Nah, ini adalah SOP yang saya buat berdasarkan pengalaman saya dan senior-senior terutama Pak Andre yang meng-hire saya untuk jadi internship. Jadi proses yang pertama adalah kalau misalnya nanti ke depannya kita sudah bisa berkomunikasi dengan user yang lain, misalnya direktur atau tim leader yang membutuhkan staff, kita bisa berhubungan dengan user dan untuk menyusun kriteria kandidat sesuai kemauan dari user atau kemauan dari tim leader. Mereka mau kriteria staff yang seperti apa, itu disusun oleh kita. Tetapi kalau memang pada waktu itu kita tidak bisa untuk dalam kondisi tidak bisa meng-hire orang lagi, mungkin kita bisa tunda atau reject dulu dan kemudian dimasukkan ke dalam jadwal berikutnya untuk meng-hire lagi. Kemudian kalau misalnya sudah cocok antara kita, antara HR bagian LPPM Widya Pratama dengan user yang membutuhkan staff internship atau staff lainnya, kita bisa memposting loker pekerjaan melalui situs-situs atau halaman-halaman yang berkaitan. Misalnya mungkin ketika kita mencari, kemarin sempat bahas dengan Pak Andre, jika kita membutuhkan account officer, itu kita bisa mencari anak-anak internship untuk account officer, kita bisa mencari anak-anak dari FEB, dari universitas-universitas di Semarang untuk lebih dulu, supaya lebih nyambung dengan loker pekerjaan dengan apa yang dicari mahasiswa-mahasiswa di jurusan tersebut. Kemudian setelah posting loker pekerjaan, kita tentu akan screen yang pertama dulu, karena itu kalau misalnya dari aplikasi Jobstreet, kita baca dulu CV dan sebagainya, itu adalah proses screen pertama yang harus kita lakukan. Kemudian sesuai yang kemarin, saya diminta oleh Pak Andre untuk membuat video intro. Nah, mungkin itu juga nanti menjadi kegiatan pertama kalau intern tersebut di ACC, disetujui oleh HR untuk bisa lanjut, maka mereka akan diminta untuk membuat video intro kandidat maksimal 2 menit itu. Tapi ketika screening pertama dia sudah gagal, reject, maka proses dia sudah selesai dan tidak bisa lanjut lagi. Kemudian setelah pembuatan video intro tersebut, kita akan masuk screening kedua, yaitu penilaian video tersebut, seperti public speaking-nya dan kepercayaan dirinya, penilaian-penilaian dari situ. Kalau seperti hampir sama seperti screening pertama, kalau dia tidak cocok, di mata HR, maka prosesnya sudah selesai. Tapi ketika dia sudah cocok, dia akan masuk penjadwalan e-test. E-test dikirim melalui WhatsApp, kita mengisi e-test dan kemudian e-test tersebut akan menjadi bagian dari penilaian screen ketiga. Nah, di screen ketiga juga hampir sama, ketika penilaian HR melalui e-test tersebut cocok, maka akan masuk ke penjadwalan interview. Penjadwalan interview ini juga rencananya saya akan membuat SOP yang untuk offline dan online karena prosesnya tentu berbeda dan persiapannya tentu berbeda untuk menghubungi calon kandidatnya. Untuk kandidat yang tidak bisa datang offline tentu kita harus persiapkan untuk online kan. Jadi begitu penjadwalan interview bisa nanti dibuat SOP untuk yang offline dan online. Kemudian jika penjadwalan interview itu tabrakan atau kandidat memang betul-betul tidak bisa hadir dengan jadwal yang sudah kita berikan dan kita mungkin cari gantinya, tetapi betul-betul tidak bisa hadir atau tidak bisa meluangkan waktu, ya maka tentu saja selesai prosesnya karena dia tidak bisa mencari waktu untuk interview juga, jadi mungkin itu tidak cocok. Tapi kalau misalnya ada alternatif lain, masih sangat bisa untuk diubah SOP-nya. Kemudian setelah penjadwalan interview, kalau misalnya sudah ACC semua, kandidat siap, HR siap juga, maka kita masuk ke interview online atau offline, kemudian screen final. Nah, screen final ini jika saya mengikuti kegiatan perekrutan dari perusahaan lain, itu biasanya bagian akhir mereka akan menghubungi user untuk menilai. Jadi apakah dari penilaian kami ini, kandidat ini sudah cocok untuk Anda, untuk di-hire atau gimana. Kalau user
tidak merasa cocok dengan calon kandidat, maka kandidat gugur. Tetapi jika kandidat disetujui oleh user, maka kita bisa menghubungi kandidat untuk memulai proses internship. Kemudian yang kedua itu ada SOP untuk ketika internship sudah datang, tentu kita harus pembahasan kontrak terlebih dahulu, pembahasan tentang jam masuk, jam pulang, kemudian apa saja yang harus dikerjakan oleh internship tersebut, dan nilai-nilai apa saja yang awalnya harus dikenalkan oleh eh, kandidat tersebut. Jadi penting untuk kita untuk membahas kontrak dengan intern. Jadi HR dan intern nantinya akan bertemu seperti saya kemarin di ruang meeting untuk membahas kontrak. Kemudian kalau misalnya ini ada beberapa cerita sehingga saya membuat jaga-jaga. Ada intern yang kadang menolak untuk ketika baca kontrak dia merasa, oh kayaknya saya tidak setuju deh Pak, kayaknya saya tidak bisa kalau gajinya segini misalnya begitu. Atau ini job desk-nya terlalu berat buat saya gitu. Kemungkinan dia bisa menolak, tapi saya belum bisa untuk menilai lagi kalau menolak kita tindakannya apa itu saya belum tahu karena saya harus konsultasi dengan senior untuk hal tersebut. Tetapi itu benar adanya karena saya membaca beberapa pengalaman bahwa mereka meskipun internship yang padahal mencari pekerjaan itu susah, mereka masih bisa merasa tidak cocok itu kemungkinan masih ada. Tetapi ketika pembahasan kontrak ACC, kandidat dan HR sudah sama-sama saling setuju, kandidat sudah mengerti tugasnya, dan HR sudah menerima tanda tangan, maka pengenalan lingkungan kantor seperti dikenalkan dengan staf-staf di sini, tentang fasilitas di sini, semuanya. Kemudian pembuatan absensi dan kartu ID oleh HR dan Pak Daniel, Pak Denny, Pak Denny. Kemudian berikutnya sama seperti tahap yang saya alami, lebih baik internship itu memang harus menonton video atau mungkin bisa diskusi dengan saya atau atasan yang lain untuk tentang pengenalan budaya organisasi, nilai-nilai seperti yang tadi saya sebutkan di depan itu, karena itu sangat penting untuk mengedukasi intern agar mereka itu juga bertumbuh secara manusiawinya begitu. Kemudian setelah pengenalan budaya organisasi, mungkin intern akan mendapat tugas lanjutan seperti saya kemarin. Saya mendapat tugas untuk perekrutan juga, sempat merekrut untuk beberapa posisi. Kemudian mungkin membuat iklan atau membuat video yang bisa untuk mempromosikan perusahaan di media sosial. Tugas lanjutan ini biasanya kreativitas kita tingkatkan supaya kita bisa membangun perusahaan lebih baik lagi. Kemudian setelah mendapatkan tugas lanjutan pengenalan budaya organisasi, maka mereka melakukan weekly report seperti saya lakukan sekarang ini di minggu pertama, yang nantinya akan dilakukan selama 3 bulan untuk weekly report presentasinya. Kemudian tahapnya selesai untuk yang SOP internship setelah penerimaan ini. Nah, ini dokumentasi aja untuk kegiatan kemarin Meridiana School of Public Speaking Visit of the Week. Ya, sebentar, tadi itu harusnya ada satu. Sebentar. Nah, untuk highlight of the week-nya, harusnya ada di sini, tapi kok hilang PPT-nya. Tapi saya sampaikan saja untuk highlight of the week ini. Saya mengikuti kegiatan minggu ini itu mendapatkan satu poin utama, yaitu adalah tentang SDM. Seperti kemarin hari Selasa, saya mengikuti kelas juga, kelas HR dengan Bu Inten dari BPR Intidana. Beliau menyampaikan banyak sekali poin-poin penting tentang SDM BPR, terutama tentang anak-anak muda yang ingin ditarik untuk berkarir di BPR. Itu menjadi salah satu topik yang sangat menarik dan saya juga sangat ingin berkontribusi nantinya jika dipercaya untuk itu, karena memang sumber daya manusia ini sedikit kompleks, terutama keinginan-keinginan dan kebutuhan yang mereka harus penuhi itu terkadang tidak cocok dengan perusahaan, sehingga mereka langsung merasa ingin mundur aja dan bahkan tidak ingin mengambil kesempatan untuk berkarir di BPR. Padahal nilai-nilai BPR sangat-sangat bagus dan sangat-sangat kita sangat bisa berkembang di BPR ini, apalagi dengan kesempatan-kesempatan yang diberikan itu seharusnya bisa menarik anak muda untuk tertarik bekerja di BPR, karena mereka tidak diem aja, tidak
menunggu perintah, tapi mereka bisa kreatif untuk dalam membangun image perusahaan gitu. Kemudian kemarin juga sempat ikut meeting bersama owner Pak Agus juga, itu topiknya juga mungkin ada beberapa yang sudah terjadi sebelumnya, tetapi juga pembahasan soal SDM ini juga penting seperti pencarian leader untuk posisi-posisi tertentu. Nanti mereka akan datang ke kampus, nanti kemudian mereka akan merekrut beberapa orang untuk diajari, dididik, dan supaya mereka meskipun tugasnya terlihat berat, tetapi mereka punya kreativitas dalam untuk menyelesaikannya. Mereka didorong untuk punya cara sendiri dan dihargai kalau punya cara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalnya mereka kesulitan untuk mencari uh, customer atau istilahnya depositor baru gitu, deposan baru. Mereka kesulitan mencari deposan baru atau peminjam kredit yang baru. Mereka mungkin lebih nyaman menggunakan pendekatan digital. Mungkin itu bisa menjadi salah satu yang nantinya akan dipertimbangkan ke depannya karena anak-anak muda ini kan lebih nyaman menggunakan digital daripada mereka harus datang ke rumah atau mungkin salaman dengan orang asing itu mungkin sedikit terutama salah satunya saya juga itu mungkin agak-agak berat atau agak sulit untuk dilakukan sehingga mungkin cara-cara baru itu bisa menjadi gerakan baru juga bagi BPR untuk lebih maju ke depannya dengan adanya anak-anak muda yang nanti mau berkarir di BPR. Jadi highlight of the week saya menurut saya SDM ini sangat menarik meskipun kompleks tapi sangat bisa dikerjakan jika kita mau melakukannya bersama secara tim dan tidak jalan sendiri-sendiri. Jadi begitu, sekian presentasi dari saya tentang First Week Report ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, kita close dulu ya. Luar biasa ya, iya ya. Nah, ini kita coba ya. Iya, Pak. Ini halaman pertamanya tuh yang ini ya. Iya, Pak. Harusnya ada highlight. Ini halaman kedua ya. Iya, betul, Pak. Oke. Kita Oke. Ini mungkin perlu dilengkapi ya. Ini saya masukkan aja. Iya, Pak. Ini nilai ini adalah nilai-nilai budaya sudah top yang betul. Tapi kita punya visi misi. Iya, Pak. Iya. Visi kita adalah sehat, besar, kuat. Ini perlu diingat. Sehat itu artinya sehat itu macam-macam kalau buat betul, Pak. Itu sehat badannya. Makanya diajak kemarin hari Jumat itu olahraga bareng itu bukan berarti kita tuh apa ya kerja dan nganggur gitu ya. Udah, memang itu ya kesadaran ya. Saya itu kadang saya dulu sering ngajar di Indah ya Pak Purwono juga. Dan sekarang ada saya ajar itu supaya apa sehat. Meskipun cuma 30 menit itu ya. Itu supaya sehat badannya. Nah, kalau sehat badannya juga sehat pikirannya. Ya. Nah, kenapa kalau orang presentasi itu sering diajak gerak-gerak? Ayo breaking dulu supaya fresh ininya. Karena ketika kita gerak kita akan lebih fresh. Ya, kalau orang yang sering stres itu biasanya jenuh itu ngebut terus kalau ketika dia mulai aktif dia mulai lebih sehat pikirannya juga perasaannya. Terus sehat apa lagi? Kemarin kalau dia sering pernah ingat saya bilang ya kalau dapat nanti penghasilan masukan nanti dialokasikan. Nah itu sehat juga, sehat keuangan. Diupayakan dengan apa yang dipercaya ke kita mendapatkan hak kita nantinya bukan berarti kita terus kok haknya kok segini ya, tidak dikelola. Makanya kemarin ada pemasukan dari dunia kalau ada pos yang lebih murah lebih baik karena itu akan dikelola nanti Anda sebagai kita sebagai intern itu mengelola juga keuangan ya kan dengan karena orang ada bukan ya jadi orang dari perantauan kalau kita kerja di perantau itu ngatur supaya bisa survive itu gimana caranya tempat mentalitas terus sehat apa lagi sehat uang itu juga jangan banyak ngutang ya apalagi zaman sekarang tuh pay letter gampang ya Bu Ida ya Pak Rono ya pay letter itu nanti kalau itu kena checking juga ternyata nah, itu malah juga menghambat karir menghambat kerja ketika kita cari tempat kerja baru atau apa kita terhambat di situ. Nah terus sehat badannya sehat kantongnya ya
sehat pikirannya, sehat jiwanya. Kemudian besar, kalau sudah sehat berarti bisa membesarkan, sehingga nantinya kalau membesarkan bisa juga menguatkan nantinya. Besar itu harapannya besarnya besar jaringannya. Ya. Jadi di sini nanti dia gabung di sini kan makin kenal kita lingkupnya nanti kalau kita bisa datang ke kampus ya mungkin kita juga banyak kenalan gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kita punya lagi misi. Misinya sama, memang kita tuh masih menginduk di saudara grup ya. Misinya adalah apa? Misinya itu melayani seluruh stakeholder ya dengan transparan ya, dengan peduli transparan, terus apa? Dengan ikhlas ya, seperti itu ya. Nah, itu melayani stakeholder untuk semua kepentingan. Terus kemudian tujuan perusahaan jangan lupa selain visi misi ada tujuannya itu apa? Profit, value, comply. Profit itu namanya perusahaan itu tidak mau ya namanya rugi ya. Harus ada peningkatan. Kalau namanya kerjanya namanya yayasan sosial namanya ya. Kalau perusahaan itu PT Perseroan Terbatas itu harus profit ya. Terus kemudian setelah profit nggak cuma cari profit terus ya. Untung terus tapi tidak bisa bernilai ya. Cuma lama-lama ya nanti tidak bisa kreatif, tidak bisa jadi profit yang lebih 2 kali lipat. Maka itu harus punya value. Nah, dengan internship seperti ini sebenarnya meningkatkan value ya. Value-nya Tia seminggu ini dibandingkan Tia yang seminggu sebelumnya pasti berbeda. Karena Tia di apa treat ya. Saya nggak sadar ini di treat namanya ya. Diarahkan dibinakin di apa ya bahasa tidaknya itu apa? Dituntun dan diarahkan. Tidak kalau SDM yang hanya cuma dilepas saja seperti kemarin aku langsung kasih target, kaget ya. Nah itu kemudian harus bernilai ya tadi bernilai setelah itu comply. Comply itu taat aturan. Nah kemarin sempat disampaikan kalau LPPM Widya Pratama itu strukturnya hanya pengurus dan internship ya. Jadi sebagai orang internship berarti harus tunduk kepada pengurus. Gitu. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih Pak. Pak. Boleh bertanya, boleh menambahkan. Ya, terima kasih. Ya, belum tambahkan ya, tapi ingin tanya aja. Tadi kan masih sekitar ini ya, ada kerja cerdas, kerja keras. Kalau tadi yang sudah dijelaskan semua, mungkin lebih mudah ditangkap tentang integritas, tentang kompeten, ya kompetensinya, semangat, peduli, profesional ya sesuai pastinya jelas ya profesional. Yang dimaksud kerja cerdas dan kerja keras, kan kerja ikhlas kalau mesti ikhlas, loyalitas kerjasama ya. Nah, tapi yang saya soroti kerja keras dan kerja cerdas, kerja cerdas dan kerja keras. Pemahaman Mbak Tia, contoh dalam sehari-harinya itu bagaimana kerja cerdas yang bagaimana, kerja keras yang bagaimana, karena itu hampir sama ya kan kalau orang kerja keras kerja cerdas yang nah dalam kehidupan apa pekerjaan sehari-hari itu contohnya apa? Saya tetap ngomong pakai mic ya berarti Pak. Ya Bu, izin menjawab ya Bu. Menurut saya salah satu contoh yang mungkin bisa saya relate itu adalah penggunaan itu Bu, digital itu Bu. Ketika saya pernah melihat gaya marketing, tapi ini dari luar negeri. Saya kurang tahu kalau yang di Indonesia apakah hampir sama, tapi seharusnya sama. Marketing zaman dulu itu mereka sampai door to door. Mereka turun ke penduduk untuk menawarkan produk mereka. Mereka ngetok pintu setiap ada blok perumahan, mereka menawarkan produk, ngetok pintu itu tanpa, setahu saya waktu itu pernah ada zamannya mereka bukan yang nanya dulu apakah berniat untuk tahu untuk soal produk kami enggak, tapi betul-betul orang marketingnya itu turun ke jalan, ngetok pintu, mereka betul-betul seger banget mau saya kenalkan produk ini enggak, dan itu kemungkinan ditolaknya itu sangat tinggi dan mereka pasti orang-orang di rumah
nggak mau diganggu lagi istirahat atau gimana. Jadi orang marketing itu kebanyakan pasti zaman itu ditolak karena harus datang ke rumah-rumah langsung gitu. Nah, dengan zaman sekarang ini, salah satu kerja cerdas yang bisa dimanfaatkan untuk marketing itu salah satunya digital, di mana kita tidak perlu mengganggu orang lain, kita tidak perlu menghabiskan biaya lebih banyak seperti untuk transportasi, untuk waktu yang lebih banyak untuk mengetok satu persatu pintu itu, Bu. Dengan digital itu kita bisa meletakkan suatu produk atau informasi suatu produk yang nanti kata kunci tertentu itu yang ketika orang butuh aja, orang akan mencari melalui kata kunci itu, mereka langsung keluar semua produk atau perusahaan-perusahaan yang menawarkan mungkin produk yang hampir sama. Jadi itu adalah salah satu kerja cerdas yang mungkin dibangun manusia untuk supaya lebih kerja lebih efektif dan lebih efisien. Menurut saya itu Bu salah satunya. Berkaitannya dengan kalau kerja keras itu berkaitan dengan usahanya. Betul, betul Bu. Maksudnya ketekunannya. Iya, betul. Kita yang kerja kerja di sana dan tekniknya dalam menjalankan tugas itu secara cerdas ya kan? Iya, betul. Efektif. Iya, betul. Terus yang nambahkan itu tadi yang terakhir yang aku mulai dari lamaran tadi ya yang paling akhir itu yang bagus sih yang ini itu cuma menghubungi itu mungkin perlu ditambah sedikit supaya tidak menghubungi itu apa maksudnya join gitu ya jadi tidak final lah itu ada recheck selesai recheck syaratnya nanti menghubungi itu untuk apa lagi atau untuk wawancara lagi atau untuk apa tapi kan itu sudah final atau mau ditambahkan satu kata atau dua kata itu mungkin supaya jelas tidak cuma menghubungi tetapi apa ya beberapa ada konteksnya gitu terus siap ada pengumumannya apa misalnya join atau apa yang intinya diterima siap Bu. Tapi kalaupun enggak ya kan berarti dicek balik ke panah itu tadi misalnya sampai akhir dihubungi nggak bisa ya memang mereka sudah kabur di tempat lain atau bagaimana tapi begitu mungkin satu kata ya siap Bu. Itu gambarnya. Terus kalau masukannya sekalian atau nanti bisa boleh ya banyak nggak apa-apa ya nggak apa-apa Bu bagus ini nggak bagus guys jadi masukannya yang pertama itu tentang body language-nya itu sudah bagus kalau saya lihat dari gerakan atau kualitas untuk bicara tetapi mungkin lebih bagus lagi kalau Mbak Dian pandangan mata juga ke pemirsa. Nanti saya perhatikan dari awal sampai akhir itu ke lain-lain ya. Tapi itu mungkin yang memberi rasa percaya diri supaya malah tidak rugi mungkin ya Kak nanti. Tetapi alangkah baiknya dari sini maksud saya di tempat lain juga pemirsa itu sempat baru nggak urusan di belakang tapi dilihat satu-satu. Dari awal sampai akhir sudah gimana ya cuma untuk tambahan aja. Tidak pernah sekalipun mengatakan saya atau Pak Pur. Saya lihat kamera Bu. Kamera masih ingat juga. Iya, betul Bu. Ya, banyak. Sudah. Ya. Saya karena diri itu sempat nengok ke kanan, nengok ke kiri, lihat walaupun tidak terus seperti itu satu tempat pandangannya ke orang. Siap Bu. Supaya lebih orang itu merasa diperhatikan. Baik Bu, siap Bu. Itu dasarnya sudah dokter menyampaikan. Terus penguasaan materi itu juga saya kira sudah bagus karena yang tadi itu tidak ada pertanyaan kamu bisa menjelaskan. Ya, berarti kamu penguasaannya sudah sangat bagus dari materi ya lepas dari materinya itu bagaimana tapi apa yang kamu saksikan itu kamu menguasai dulu bukan cuma nyulik sana nyulik sini tidak bisa ngomong tapi bisa menjelaskan itu sudah bagus sekali. Terima kasih Bu. Dan kilas kalau perlu sebenarnya supaya lebih hidup lagi sudah bagus itu ditambahkan contoh real atau aplikatifnya di dalam sehari-hari. Misalnya tadi ngomong soal apa ditambahkan contohnya apa kalau perlu diberi sedikit cerita yang bikin bisa itu bisa ketawa atau membuat history kalau harus ada apa ya ada seninya iya juga saran aja ya semua
kalau misalnya ada kata-kata bahasa Inggris lepas dari tadi ya, tapi mau betul mau tidak tapi cuma saran ya, karena saya memang dari bahasa Inggris untuk men-share ke teman-teman. Kalau menggunakan bahasa Inggris lebih baik dicek di kamus terus didengarkan pronunciation supaya kalau orang kode-kode tidak ngerti ya tidak apa-apa, tapi kalau ada orang yang mengerti bahasa Inggris itu kelihatan ini orang yang kualitas bisa menarik gitu ya, itu nanti ya tapi caranya kalau menurut Pak Yari apa saya tahu jadi dibuka di kamus itu ternyata terus didengarkan ya pronunciation nanti setiap kali kita ngomong terus berkali-kali itu menambah ilmu dari bahasa Inggris walaupun kita nggak paham dalam bahasa Inggris tetapi supaya pronunciation-nya kelihatan keren ini. Nah nanti dimanapun kalau ada kata bahasa Inggris misalnya kata kalau satu contohnya misalnya banyak yang biru nggak cuma kita sudah mungkin orang yang sudah top pun tingkat master ngomongnya bahasa Inggris tuh masih kurang. Ini bukan di sini ya, maksudnya yang dikuasai cuma untuk antisipasi siap. Misalnya kata development, misalnya development kan development. Kalau bahasa Inggris yang benar, coba didengarkan itu development. Nah, ada kata-kata itu tidak semua bahasa Inggris, cuma sedikit ya. Misalnya ini street ya dengan street yang makanya ada kata yang kadang susah dilafalkan. Nah jangan takut, itu harus dihadapi lama-lama kamu suka itu nunggu cara itu tidak dari situ. Karena orang yang tahu dosa dari bahasa Inggris tapi yang misalnya sering apa bahwa negeri atau yang biasa mendengarkan jadi ngerti oh ini Pak kurang misalnya itu. Nah seperti itu untuk membentuk jadi seorang motivator yang keren. Terima kasih banyak Bu. Silakan. Maaf ya, saya tidak banyak komentar karena ini kan situasinya betul. Kalau kita menjadi presenter atau fasilitator itu memang harus berkembang. Ini hanya melaporkan tapi itu penting bahwa kalau kita sudah di lapangan menghadapi audiens supaya tadi kita tidak supaya audiens itu tidak besar. Jadi kita dalam mengkomunikasikan materi itu yang pertama tapi ada gerakan-gerakan karena orang itu melihat bahwa tidak bisa jalan untuk malam tidak mati juga. Itu senjata. Boleh nih kita adalah dari satu. Nah, ini kemudian masalah maka ya pengalaman aja. Kalau saya belajar info itu memang akan berkembang. Jadi banyak gerakan, banyak cerita, ada umur, ada apa-apa. Itu untuk variasi dalam kita presentasi supaya orang itu semangat terus mendengarkan terus. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, tadi sudah disampaikan, mungkin ambillah bahasa daerah yang kadang-kadang menarik itu juga bisa disebutkan dalam materi presentasi itu. Itu hal yang menarik di dalam kehidupan, misalkan kita presentasi di Warang, di Manawo tadi, hal yang menarik dalam berpresentasi di audiens gitu ya. Kemudian contohnya Pak, contohnya wong jujur bakal muncul. Seloyo bakal terus tadi gerakan-gerakan dari fisik kira itu jangan hanya tadi karena ini Al-Quran melihat kamera jadi tidak ada gerakan yang ini ya itu mungkin kalau presentasi awal tapi kalau nanti menjadi fasilitator ya tadi ada gerakan-gerakan ada komunikasi yang berkembang tidak hanya searah karena ini audiennya di ruangan itu juga harus dikuasai ya jadi matanya hanya ini aja enggak ya depan ya sampai kita ya kan itu ya. Kemudian yang kedua bahwa di dalam
presentasi itu sampaikan bahwa Mbak ya masih fokus ya. Jadi gerakannya, nah, ini belum ada komunikasi dengan audiens ya, itu kan penting karena itu menjadi hidup kalau ada komunikasi di dalam presentasi itu ya, nah itu yang menjadi poin dalam presentasi di audiens itu harus itu. Jadi ini tadi tidak ada komunikasi ya. Iya, tidak ada. Itu menjadi sama ya, yang ketiga yaitu bahwa supaya menarik dari ya itu kita harus menguasai audiens. Jadi bagaimana setiap masuk itu kita melihat bahwa audiens itu jangan di atas kita. Ya. Berarti kita duduk sama sama apa sih? Tinggi, sama apa itu harus kuasai itu bahwa jangan sampai kita middle, ya kan? Ya, misalnya Pak Andri itu lalu dia di atas saya, nanti ngomong di depan Pak Andri, kaku ya, itu tiga hal itu yang menjadi materi dalam presentasi itu nanti kalau di lapangan harus aplikatif. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Mungkin ada di Pak Pur ya. Ternyata Pak Pur ya. Mudahnya kan dari apa? Tengah dosen dan pengalaman berpuluh-puluh kali mendengar, melihat, perhatian. Karena Pak Pur tugasnya di pelatihan selama puluhan tahun. Jadi sejak ngotot. Cuma mungkin jadi Pak Pur kalau Mbak Dia mungkin belum terpikirnya karena sekarang ini intensif. Dia merasa takut ya masih dites. Itu yang Pak Pur bilang tadi duduk sama rendah tinggi apa berdiri sama tinggi itu dalam pengertian kalau hari ini kan kita ngomong memang intensif. Ayo presentasi seolah-olah Pak Pur tidak masih ada rasa gitu ya sedikit banyak pasti ada karena merasa oh itu seolah-olah ya itu tadi belum bisa duduk sama rendah apa berdiri sama tinggi. Tetapi mungkin kalau di kesempatan lain saya percaya Mbak Tia tidak akan punya pemikiran begitu karena los bebas kan. Aku diberi kepercayaan untuk aku menyampaikan materi ini, jadi aku bisa los. Tapi kalau ini mungkin masih ya apalagi baru ya, kita pertama observasi di sini, terus yang panjang tadi ya tidak seru-seru tuh. Enggak, bukan karena serem Bu. Ya. Jadi mungkin berikutnya tadi dari Pak Pur itu bagus sekali ya. Dari Siap Pak. Jadi kami berikan bukan merendahkan atau melihat kelemahannya sebagai yang negatif, tetapi itu yang membawa membangun. Nanti next gampang nanti kalau presentasi pasti jauh lebih bagus. Yakin, saya yakin dia lebih keren lagi. Ya, oke. Terima kasih Pindah Pak Pur, terima kasih Pak. Kita semuanya. Nah sekarang gini, ya ini kalau saya lihat bagian ini ya, ini SOP ini berarti kan dari pertama dari menyusun kan kriteria kandidat, ada user ya. Nah ini terus lanjut ke bawah dari pembuatan video terus ya turun ya. Kalau setuju ini terus muter ke kiri ya itu ya. Terus itu sama mana itu? Jadwal interview HR terus kemana? Turun terusnya Pak. Nah itu hasil ya, panahnya lagi. Nanti dibetul-betulkan karena ini nanti juga akan jadi panduan ya buat orang baru atau apa ya nanti itu dibetulkan. Itu dibetulkan. Terus sampai nanti disampaikan Bu Linda menghubungi kandidat ini hasil akhirnya akan bagaimana? Selesai, reject atau lanjut. Nah, ya. Terus kemudian yang di sini SOP board yang SOP tadi SOP board ini yang proses internshipnya Pak yang tadi itu setelah sudah diterima setelah ini. Oh ya, berarti itu SOP board ini dikasih judulnya dari ini apa tentang apa? Perekrutan atau apa ya? Siapa? Proses perekrutan. Siap. Terus ini SOP board tentang setelah penerimaan. Ya, ini judulnya apa nanti ya yang di depan jadi apa itu? Kalau apa ya rekrutmen setelah rekrutmen apa? Nah ini nanti setelah rekrutmen ya dilakukan oleh internship adalah ini ya
membahas kontrak pertama itu ya, pengenalan lingkungan ya, pembuatan pengenalan budaya organisasi. Panahnya hilang lagi harusnya. Nah ini harus panah lagi ya. Iya Pak. Panah kemana tadi jelas ya. Ya. Tugas lanjutan internship nanti tugas lanjutan internship mungkin lebih didetailkan seperti apa ya. Baik. Pengenalan budaya organisasi bisa dijelaskan lewat video atau apa gitu ya. Terus weekly presentasi ya dan baik. Terus ini selesai ini apa bawahnya lagi. Nah, oke. Ini nanti diperbaiki ya. Terus warnanya kalau bisa itu jangan ini tulisan tuh kalau bisa mungkin hitam aja tidak apa-apa. Karena ini kalau di proyektor tidak kelihatan ya, tidak kabur ya. Siap. Putih antara soft warna pasang biru ya, bagus sih warnanya. Cuma dengan putih mungkin di layar kelihatan, tapi di proyektor ini nggak begitu kelihatan. Di monitor juga ini nggak kebaca ya. Putih. Karena putih ya. Ya ini salah satu juga ini ya apa perbaikan untuk ini sudah bagus konsentrasi Pak Paulus ya. Iya betul. Nah, terus nanti misi-misi ya nanti ditambahkan di sini ya. Iya. Ini belum ada visi misi di depan Pak ya. Nilai-nilai budaya yang tadi itu. Nah ini sebelumnya berarti sebelum nilai-nilai budaya itu Pak Agus itu selalu mewajibkan tuh Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3 dan ini adalah Romawi keempat. Ya. Siapa? Ya. Kalau memudahkan itu berarti integritas, kompetensi, semangat peduli, profesional digabung saja. Dan yang terakhir kerja. Kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas dan kerja sakti. Jadi 3 berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5. Iya. 3, 5 poin. Jadi itu orang biar langsung gampang. Lebih padat gitu ya Pak. Simpel, gampang, orang masuk pun gampang. Ya, kalau terlalu panjang ini nanti kayaknya rumit ya. Kotak-kotak banyak itu ya. Tapi ya tidak apa-apa, kita sudah menguasai tahu. Tapi 5 lebih enak. Ya, siapa? Terus kalau lingkungan tambahan ya, dan participation ya, work ini ya yang disampaikan. Hubungan. Good corporate governance. Paulus ya itu masukan-masukannya ya dan saya kira pertemuan ini nggak cuma memintakan apa namanya Mbak Tia, tapi memintakan kita juga dan juga mengasah kita semua ya. Pak Pur ternyata sekali itu Pak Pur itu jangan mati suri Pak Pur harus Pak Pur. Pak Pur dari dulu nih ikoniknya LPPM. Ya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Pur ke Mbak Tia itu logis dan masuk akal dan membangun tentang itu. Ya. Nah itu sudah apa-apa. Pak Pur jangan mati suri harus juga Pak Pur. Iya Pak Pur. Tadi Mbak ya saya melihat dalam kota itu yang mengambil keputusan kalau karyawan itu bisa diterima atau dia tidak mau itu loh. Jadi betul Pak. Nah, itu terus kemudian apa senjatanya Mbak Tia dalam menghadapi orang yang begini ditompo nih daerah gelap. Nah, kita pakai aja kebijakan dari perekrutan itu tidak sesuai dengan kebijakan ya udah. Nah, nanti baru dibicarakan lagi untuk berikutnya dengan atasannya Mbak. Iya Pak ini alasannya ini kebijakan kantor ini. Nah gimana? Kalau memang itu pimpinannya mau merasa ya udah itu aja. Jadi tidak beban. Gitu. Siap Pak. Terima kasih Pak. Nah, terus ini sudah bagus sih ya. Tinggal diperbaiki. Terus kita itu pakai Indonesia misalnya. Investnya pakai T ya. Ya, siap. Kalau kita tuh ke BPR kan lebih ke Indonesia dan lebih ke daerah. Jadi
agak kurangi Inggris gitu. Iya, Orang sama Inggris Indonesia Malah tes maksudnya tidak tinggi. straight test. tesnya TES saja Bu. Dalam bahasa Indonesia karena elektronik tes jadi tes. Jadi selama ini perekrutan sekarang sudah modelnya nggak model konvensional dalam Tes TS. Elektronik. Jadi saya flashback sedikit ya yang memang berkembang karena SDM itu merekrut itu harus prosesnya cepat. Betul, Ya. betul Pak. Kalau kelamaan sampai berbulan, sampai 1 bulan tidak ada kepastian dia panjang, akibatnya nggak jelas. Buat yang lama juga ini prihatin, mencari data. Iya, betul Pak. Oleh karena itu dulu kami juga menggunakan tes itu sangat kompleks. Kalau ya dari psikologi sih tahu tes Kraepelin. Iya, betul. Kalau kita nggak pakai namanya Kraepelin, kita pakai warteg, kita Warteg, pakai gambar. iya betul. Kota itu warteg, itu warung tegal. Kotaknya beda isinya. Warteg. Terus ada tes grafis rumah orang kita pakai juga. Terus kemudian ada tes minat bakat, namanya tes KMIB. Terus ada tes leadership, Pak Postik. Pak Postik juga. Terus ada tes logika. Itu ada tes IQ tadi dibikin lepas sendiri kita bikin ya. Nah, terus tes itu kan. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, ternyata ini perspektif berjalannya waktu itu ternyata saya melihat itu dan saya rasakan saya ketika waktu yang start, saya kayaknya nggak efektif. 1 bulan nggak ada kepastian dan sebagainya. Terus pengarsipan lamaran kerja masih bentuk fisik sehingga menyimpan banyak kertas ya dan informasi. Sekarang Pak Agus mau belajar bos itu kadang-kadang lamarannya nama ini diminta. Lamarannya wes 3 bulan yang lalu. Iya nyarinya. Nah itu yang terjadi sehingga dari pelajaran itu mulai bikin namanya ITES. ITES itu dulu saya diberikan training foto karakter masuk Ida. Foto karakter mengajarkan saya jadi ingat apa yang dipelajari di kampus gitu. Ya, tes psikologi kepribadian. Nah, psikologi kepribadian tesnya banyak banget ya. Ada proyeksi termasuk grafis itu. Nah, ada tes psikologi kepribadian yang bahkan cuma S1 aja sebenarnya bisa, nggak harus dari psikolog aja bisa. Yaitu sebenarnya yang dipakai itu adalah kan dari teorinya Aristoteles atau Socrates ya yang melankolis, kolerik, pragmatis, kemudian berkembang ya menjadi DISC, drive, influence, influence, study dan compliance. Ya, kemudian berkembang oleh Pak Yakub Isra yang kami ikuti adalah merah, kuning, hijau, dan yang kita. Iya betul. Nah, kemudian Pak Yakub Isra mengajarkan bagaimana mau merekrut dengan untuk karakter itu. Bisa melihat tingkat stres, bisa melihat potensinya ini orang komunikatif atau tidak, semakin baik. Kemudian saya implementasikan, kalau saya harus ikut foto karakter, saya harus bayar, 1 tes itu bayarnya 150. Sedangkan saya menyalakan belakang, jadi kan suka diajarin di kampus ya, menobatkan kayak di lain. Nah, untuk membangun perusahaan supaya nggak keluarin duit ke kantor perusahaan lain, tapi bisa ngirit hemat. Yang mengaku beli kepintaran, kenapa nggak dipakai di sini? Saya bikinlah ikut tes. Saya tambahi added value. Kalau cuma tes aja, kan cuma hasil tes. Buat apa? Kenapa nggak dibikin kayak itu apa? Panduan untuk wawancara. Dari hasil tes itu jadi panduan wawancara. Kita kan tahu datanya komplit itu. Orang tua, ya referensinya dari mana. Kita bahkan dapat iklan paling efektif itu di mana, dari mana sih? Dapat dari situ, dari datanya.
Ternyata koran saya ini bisa aku nganggur. Aku pasang iklan koran di Suara Merdeka tidak. Orang sing nyantol tidak. Orang sing ngelamar tes itu tidak ada yang jawab. Adanya jawabannya apa? Terus Facebook, Instagram, lowongan kerja yang saya dulu pasang di Jobstreet itu dipasang di portal-portal lain sama mereka. Dan portal-portal lain itu bahkan menghubungi saya. Ada kita lulus, loker.id, macam-macam menghubungi saya. Saya hanya pasang satu. Nah, itu bayar. Ya, bayar. Nah, makanya kan saya kan kemarin bilang besok ini kalau saya bilang mereka kita keluar duit ini bayar kan harusnya kan bagaimana kalau mau dari DPR begini terus defisit kan namanya yayasan sosial kan kalau mau bagus ya jangan sampai rugi ya. Nah itu kemudian dari tes itu muncul macam-macam ya data yang kompleks ya sehingga jumlah tes itu kalau aku tanya karena modelnya sudah digital saya tinggal searching by nama itu langkah-langkahnya sehingga kita pakai dan tes-tes yang seperti yang lainnya kita nggak pakai tapi suatu saat nih ya kalau memang perlu atau kita nanti ada mungkin ya saya nggak tahu ya misalnya kita itu jadi auditor SDM kita harus ke luar kota gitu misalnya BPR-nya kita harus bagaimana mengupgrade ini saya belajar dari istri saya dari BCA istri saya itu gitu ya, jadi mengupgrade SDM itu orang HR ini kadang perlu mengaudit apa tuh sih mau dikembangkan ini bangkit ini apa tuh nah itu di situ kita bisa pakai tes seperti tes posting leadershipnya jalan nggak sih atau tes grafis ternyata orang ini punya masalah secara emosional bisa ketahuan ternyata di tes grafis ini beliau orangnya orang apatis tidak peduli bisa ketahuan nah makanya saya juga ngajak Bu Ida ini ya untuk juga mengasah pengabdi karena saya melihat Bu Ida ini passionnya di grafologi ya beda jadi kalau saya wawancara kemarin itu beberapa kalau onsite ya, saya agak beda kan penulis itu nanti kalau Bu Indah bisa mendalami dan memang di situ passionate banget berkembang suatu saat kalau ya bisa saja di luar tidak pakai atau di sini lima garis tanda tangan ya langsung cari yang kayak tes proyek oh ini sih kalau dikembang ini sosialnya kurang kenapa bisa ngomong ke itunya SDM kamu kemampuan komunikasinya ditambah ikuti pelatihan kalian dia sudah pertama itu yang kaitannya komunikasi kita misalnya kan sekalian promosi betul oh itu semua kurang ayo itu Pak Darmawan itu ya jadi Pak Darmawan itu bagian dari kita juga tapi kemudian Pak fokus di leadership dari Pak jadi besok kalau ada undangan kita ada share ke apa ya LPPN. Nah itu kan porsi ini sedikit gitu. Nah, karena interaksi ini kan 3 bulan. Jadi kepercayaan kita ke ya nanti ditambah ya tambah. Nah nanti berikutnya nanti kalau ada pelatihan nanti bikin SOP tentang pelatihan. Ya. Termasuk SOP bagaimana mempersiapkan nanti ruang Zoom sehingga nanti kami yang biasanya spontanitas di ini atau yang nggak menguasai teknologi jadi dengan membaca SOP itu ya kita sama-sama belajar tahu ya. Siap. Masuk nanti kalau saya ingin berjalan dengan bagus ayo intensif satu lagi tambah jadi sebenarnya kita itu sering membuat fondasi ya betul ya, Pak. Bareng-bareng fondasi ya, untuk nggak cuma buat kita untuk mendukung ya betul. Ada lagi tidak atau Rono disampaikan terima kasih ya luar biasa ya anak beliau
bisa ditepuk tangan. Pertama kali aku sekolah ya. Ini sehat.